Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan bersyalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Sahabat Elva Story, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal kisah-kisah nyata yang menggugah hati. Pernahkah kalian membayangkan seorang pembantu rumah tangga dilamar langsung oleh tuannya, pemuda Arab bangsawan yang kaya raya? Lalu, bagaimana reaksi keluarga? Apa yang akan terjadi jika cinta bertabrakan dengan status dan kehormatan keluarga besar? Dengarkan baik-baik kelanjutannya. Namanya Laras, gadis kampung dari Magetan, Jawa Timur. Usianya baru menginjak 22 tahun ketika ia menginjakan kaki di Riyadh, tanah asing yang selama ini hanya ia dengar dari siaran televisi dan cerita para tetangga yang pernah menjadi TKW. Tekadnya bulat. Ia ingin membantu ibunya yang sakit-sakitan dan membiayai adik bungsunya yang masih duduk di bangku SMA. Di rumah besar berpilar marmer itu, Laras bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Majikannya adalah keluarga bangsawan lokal keturunan Syekh ternama. Namun di antara semua anggota keluarga, satu orang yang membuat jantung Laras berdegup tak karuan, Tuan Ziyad. Lelaki muda berwajah tegas, berjenggot rapi, dan selalu tampak berwibawa dengan sorban putih yang melingkar di kepalanya. Usianya sekitar 30 tahun, pemilik perusahaan properti dan minyak yang sedang naik daun. Selama berbulan-bulan, Laras hanya melihat Ziyad dari kejauhan. Lelaki itu jarang berbicara dengan para pembantu. Bahkan menurut gosip para pekerja, Ziyad adalah orang yang kaku, dingin, dan tak pernah tertarik dengan perempuan. Namun semua itu mulai berubah sejak malam itu. Saat langit Riyadh dihiasi bintang, dan para penghuni rumah besar itu mulai masuk ke kamar masing-masing, Laras masih berjibaku di dapur, mengulek sambal dengan ulekan batu yang ia bawa dari kampung. Tangannya cekatan, wajahnya penuh peluh, namun ia tetap tersenyum. Mungkin karena aroma bawang goreng dan cabai merah itu membangkitkan kenangan tentang ibunya di rumah. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari pintu dapur. Laras. Gadis itu terperanjat. Ulekan hampir jatuh dari tangannya. Iya, Tuan. Jawabnya gugup, menunduk dalam. Ziyad berdiri di sana, mengenakan gamis putih dan sorban melingkar. Wajahnya tak seperti biasanya. Ia tampak penasaran. Apa yang kau buat? Tanyanya dalam bahasa Arab yang perlahan. Sambal, Tuan, ini masakan dari kampung saya. Jawab Laras, berusaha tetap sopan meski jantungnya berdebar. Ziyad masuk ke dapur, mendekat ke arah wajan. Ia mengendus aroma tumisan itu lalu mengangguk kecil. Boleh aku mencicipinya? Laras terkejut, tapi mengangguk cepat. Ia mengambil sendok dan memberikan sedikit sambal ke tangan Ziyad. Pemuda itu mencicipinya perlahan. Ekspresi wajahnya berubah. Ini pedas, katanya. Tapi enak. Senyum Laras mengembang malu-malu. Memang begitu, Tuan. Kami suka rasa pedas. Sejak malam itu, Ziyad kerap datang ke dapur. Awalnya hanya untuk mencicipi. Lama-kelamaan ia mulai duduk di kursi dekat pintu sambil memperhatikan Laras memasak. Kadang ia bertanya tentang bahan-bahan, kadang ia bercerita tentang Riyadh, dan suatu malam, ia bertanya sesuatu yang membuat Laras terdiam. Kenapa kau belum menikah, Laras? Gadis itu tersenyum kecut sambil memotong bawang. Saya orang miskin, Tuan. Tak banyak yang berani melamar pembantu. Ziyad tak menjawab. Ia hanya menatap Laras lama, sebelum akhirnya berdiri dan pergi. Malam demi malam, percakapan kecil mereka berlanjut. Laras yang awalnya kaku, mulai merasa nyaman. Ziyad yang awalnya dingin, mulai menunjukkan sisi lembut. Tak jarang, ia bahkan membawa Laras makanan khas Arab untuk dicicipi. Namun Laras sadar diri. Ia tak berani berharap. Bagi majikannya, ia hanyalah pembantu yang memasak dan membersihkan rumah. Ia hanyalah bayangan yang akan dilupakan saat pagi datang. Yang tak ia tahu, bayangan itu justru mulai mengisi ruang kosong di hati sang tuan. Sampai suatu malam, Laras dipanggil ke ruang tamu. Ia berpikir akan dimarahi, atau mungkin dikembalikan ke agensi. Namun yang terjadi justru lebih mengejutkan dari segalanya. Di sana, Ziyad berdiri dengan sorban hitamnya. Di sampingnya ada seorang syekh tua dan dua orang laki-laki lain yang tak dikenal.
Wajah Ziyad tampak serius namun lembut. Ini Syekh Ibrahim, katanya tenang. Beliau akan menjadi saksi atas sesuatu yang ingin aku lakukan malam ini. Laras bingung, jantungnya berdegup keras. Tangannya dingin. Ziyad menatap mata Laras dan berkata pelan, "Aku ingin menjadikanmu pendampingku, Laras. Bukan lagi sebagai pelayan, tapi sebagai istri." Laras tak bisa berkata apa-apa. Air matanya jatuh pelan ke pipi. Apakah ini kenyataan? Atau hanya mimpi di antara aroma sambal dan lantai dapur yang dingin? Sejak malam itu, dunia Laras berubah. Tubuhnya masih memakai seragam kerja warna krem yang lusuh, namun hatinya seperti dibalut kemewahan yang sulit dijelaskan. Lamaran itu bukan main-main. Syekh Ibrahim telah menjadi saksi, dan dua pria lain adalah wali nikah dan penerjemah resmi. Ziyad bahkan telah menyiapkan mahar, emas setimbang tubuh Laras yang akan dikirim ke kampungnya di Indonesia. Namun berita itu belum keluar dari tembok rumah. Ziyad bersikeras menyembunyikan pernikahan mereka untuk sementara waktu. Ia tahu benar, badai akan datang, dan bukan badai kecil. Ibunya, Sayyidah Fatimah, adalah wanita terpandang yang memegang erat martabat keluarga. Dalam dunia mereka, pernikahan bukan soal cinta, tapi soal kehormatan, garis keturunan, dan warisan darah murni. Benar saja. Hanya 2 hari setelah akad sederhana itu, Laras dipanggil ke ruang utama. Di sana, Sayyidah Fatimah telah menunggu, duduk tegak dengan gaun hitam yang menjuntai ke karpet Persia. Matanya tajam seperti elang, menatap Laras dengan pandangan yang tak bisa ditafsirkan. "Kau yang bernama Laras?" Suaranya pelan namun mengandung tekanan. "Iya, Nyonya," jawab Laras pelan, menunduk. "Sejak kapan kau menjadi begitu akrab dengan putraku?" Laras tak menjawab. "Kau pikir, dengan memasak sambal dan tersenyum manis, kau bisa mengikat hati laki-laki sekelas Ziyad?" Lanjutnya, suaranya mulai meninggi. "Kau itu siapa? Dari mana asalmu? Anak petani? Penjual sayur?" Laras menunduk makin dalam. Air matanya mulai menetes. Sayyidah Fatimah mendekat, lalu berbisik dingin, "Dengar baik-baik. Aku tidak akan biarkan keluargaku dipermalukan oleh seorang gadis rendahan. Kau akan dipulangkan. Hari ini juga." Namun belum sempat Laras menjawab, pintu ruangan terbuka keras. Ziyad masuk dengan langkah lebar. Wajahnya tegang. "Ibu," suaranya bergema di seluruh ruang. Sayyidah Fatimah menoleh tajam. "Ziyad, ini urusan wanita. Kau jangan ikut campur." "Aku bukan anak-anak lagi, Ibu." Ziyad berdiri di antara Laras dan ibunya. "Aku sudah menikahi Laras. Dengan cara yang sah. Dengan niat yang tulus." Ruangan seketika sunyi. Sayyidah Fatimah tampak tak percaya. "Apa yang kau katakan?" "Aku sudah menikahinya, Bu, 2 malam lalu. Di rumah ini." Wajah Sayyidah Fatimah pucat. Napasnya tersengal. Ia duduk kembali, tangannya gemetar. "Lantas kau ingin membuatku malu? Menikahi pembantu? Apa kata keluarga besar kita? Apa kata orang-orang di Masjid Agung?" Suaranya bergetar. Ziyad menatap ibunya dengan tegas. "Aku lebih takut pada murka Allah daripada mulut orang-orang." Laras hanya berdiri di belakang, tubuhnya lemas. Ia tak pernah berniat menghancurkan kehormatan keluarga ini. Ia bahkan tak pernah bermimpi menikah dengan lelaki seperti Ziyad. Malam itu, rumah besar itu sunyi. Tak ada lagi suara canda para pelayan. Tak ada suara denting piring dari dapur. Hanya tangisan lirih Laras di kamar belakang, dan suara Ziyad yang berdoa dalam sujud panjang. "Ya Allah," bisiknya, "bila Laras adalah takdirku, kuatkanlah dia. Dan kuatkanlah aku melindunginya." Di hari berikutnya, berita itu mulai menyebar. Dimulai dari para pelayan yang membisikkan pada sopir. Lalu sampai ke tetangga, dan akhirnya ke telinga saudara-saudara Ziyad yang lain. Tak semua menolak. Kakak perempuannya yang paling tua, Laila, justru datang diam-diam ke kamar Laras. "Anti tak perlu takut," katanya lembut dalam bahasa Arab. "Jika Ziyad memilihmu, berarti hatimu layak. Dan aku tahu, Ziyad bukan lelaki bodoh." Laras menangis dalam pelukan Laila. Namun angin tak selalu membawa kabar baik.
Di balik semua itu, seseorang sedang merencanakan sesuatu. Saudara jauh Ziad, bernama Fahd, yang mengincar posisi bisnis keluarga, merasa ini kesempatan untuk menjatuhkan Ziad. Kalau dia bisa jatuh karena wanita, maka biarlah wanita itu jadi senjataku, katanya dingin. 2 pekan berlalu sejak pernikahan diam-diam itu terungkap. Rumah besar yang dulu penuh ketenangan kini terasa seperti medan perang dingin. Ziad tetap menjalankan aktivitas bisnisnya, namun tiap kali kembali ke rumah, ia memastikan Laras tetap merasa aman. Meski belum diakui sepenuhnya oleh sang ibu, Laras tetap tinggal di kamar khusus yang ia sediakan. Namun di luar tembok rumah itu, badai lebih besar sedang menyusun langkahnya. Fahd, sepupu Ziad yang selama ini mengincar kedudukan sebagai penerus bisnis keluarga, mulai menyebarkan isu ke media lokal. Ia tahu titik lemahnya ada pada kehormatan. Maka ia membuat cerita yang mencemarkan nama baik Ziad. Putra dari keluarga terhormat menikahi pembantu asal Asia demi hawa nafsu, tanpa restu keluarga besar. Itu adalah salah satu judul artikel yang tiba-tiba menyebar di media daring. Diikuti dengan foto-foto buram yang diambil diam-diam, salah satunya saat Laras sedang menyapu taman belakang sambil mengenakan daster rumah. Ziad akan menjatuhkan martabat keluarga kita, teriak salah satu pamannya dalam rapat keluarga besar. Namun Ziad tak goyah. Aku menikah bukan untuk membangun citra, ucapnya tenang. Aku menikah karena aku yakin, Allah ridho atas hubungan yang halal. Dan aku tidak butuh restu dari orang-orang yang tak pernah mendoakan kebaikanku. Di kamar belakang, Laras menyaksikan semua ini dari kejauhan. Ia membaca berita buruk tentang dirinya di layar ponsel yang diberikan Ziad. Tangannya gemetar. Aku membawa aib untuknya, bisiknya lirih. Seharusnya aku pulang saja ke Indonesia. Tapi sebelum niat itu ia sampaikan, Ziad masuk ke kamar dengan wajah tenang. Ia duduk di samping Laras dan memegang tangannya erat. Kalau kau pergi, aku akan mencarimu sampai ke kampung paling ujung. Kau bukan aib, Laras. Justru kau anugerah yang Allah kirimkan di saat aku paling butuh penopang hidup. Laras menangis pelan. Hanya Allah yang tahu betapa ia ingin lari dari semua fitnah itu. Tapi ketulusan Ziad membuatnya bertahan. Suatu malam, saat Ziad sedang keluar kota untuk urusan bisnis, seseorang menyusup ke kamar Laras. Seorang pria tinggi berpakaian gelap. Ia tak bersenjata, tapi niatnya buruk. Kau harus pergi dari sini, bisiknya keras. Sebelum keluargamu di Indonesia kami datangi. Laras terkejut. Apa maksudmu? Kau hanya membuat Ziad lemah. Tinggalkan dia. Kalau tidak. Pria itu tak melanjutkan kata-katanya. Ia pergi setelah melemparkan foto keluarga Laras ke lantai. Foto itu bertanda silang merah. Laras gemetar. Malam itu, ia tak tidur sama sekali. Ia hanya berdoa dan berdoa, memohon perlindungan Allah. Pagi harinya, Laras mendatangi pelayan kepercayaannya, Maryam, dan menitipkan surat untuk Ziad. Sampaikan ini padanya, kalau aku sudah pergi. Maryam menatapnya cemas. Kau yakin? Uhti, Tuan Ziad akan hancur jika kau pergi begitu saja. Ini demi kebaikannya, jawab Laras sambil tersenyum pahit. Dengan membawa satu koper kecil dan uang yang ia simpan, Laras meninggalkan rumah itu lewat pintu belakang, ditemani rasa takut, sedih, dan doa yang tak henti ia panjatkan. Sementara itu, di tempat lain, Fahd tersenyum puas. Kau pikir cinta bisa bertahan tanpa kekuatan? Sekarang mari kita lihat apa Ziad akan memilih cintanya, atau kehormatannya. Namun yang tak ia tahu, Allah tidak tidur. Pagi itu, Riyadh terasa lebih sunyi dari biasanya. Udara masih dingin ketika Ziad kembali dari perjalanan bisnisnya di Jeddah. Ia turun dari mobil dengan cepat, langkahnya panjang menuju rumah. Sepanjang perjalanan, ia tak henti memikirkan Laras. Sebuah firasat buruk menggantung di dadanya. Saat ia masuk ke dalam rumah, pelayan-pelayan menunduk dengan wajah pucat. Maryam, pelayan senior, datang menghampirinya dengan amplop putih di tangan. Ini, dari Nona Laras, ucapnya lirih. Ziad langsung mengambil amplop itu dan membukanya. Tulisan tangan Laras membuat dadanya terasa sesak. Tuan Ziad, maafkan saya. Saya tidak sanggup menjadi alasan kehancuran hubungan Anda dan keluarga.
Saya telah mencoba bertahan, tapi ancaman terhadap keluarga saya membuat saya takut. Saya pergi bukan karena tidak mencintai Anda, tapi karena saya ingin Anda tetap utuh. Jangan cari saya. Saya hanya berharap Allah menjaga kita di jalan yang berbeda. Hormat saya, Laras. Ziad meremas surat itu. Nafasnya tercekat. Maria menunduk dalam, tak berani menatap wajah sang tuan yang mulai memerah karena emosi. Siapa yang menyuruhnya pergi? Suara Ziad berat, penuh amarah. Tak ada yang menjawab. Ziad segera memanggil orang kepercayaannya, Omar. Cari dia. Gunakan semua kontak yang kita punya. Bandara, terminal, bahkan agen-agen penyalur TKW. Jangan kembali sebelum kau temukan dia. Sementara itu, Laras telah berada jauh dari Riyadh. Ia menumpang mobil pick-up yang disopiri seorang sopir tua dari kota kecil. Tujuannya hanya satu, keluar dari kehidupan Ziad tanpa meninggalkan jejak. Ia tinggal di sebuah rumah kecil milik janda tua keturunan Asia yang dulu juga pernah menjadi TKW. Wanita itu bernama Muna. Di kota kecil itu, Laras membantu menjaga toko bahan makanan milik Muna dan sesekali membantu menjahit pakaian. Hari-hari berlalu dalam sunyi dan rindu. Di setiap sujudnya, Laras menyebut nama Ziad dalam doa. Allah, jika dia jodohku, kembalikanlah dia padaku. Tapi jika tidak, jauhkan cinta ini dari hatiku. Di Riyadh, situasi makin panas. Fahd menyebarkan narasi bahwa Ziad kehilangan kendali karena wanita kampung. Ia mulai mengatur rapat diam-diam dengan para pemegang saham keluarga, mencoba mengambil alih sebagian besar kendali perusahaan. Namun Ziad tidak bodoh. Ia tahu Fahd bermain kotor. Fahd ingin menghancurkan aku lewat Laras. Tapi dia lupa, aku tidak berdiri di atas kekosongan. Aku punya Allah di pihakku, gumamnya. Dalam keheningan malam itu, Ziad berdoa lebih khusyuk dari biasanya. Ia memohon petunjuk. Bukan sebagai pengusaha, bukan sebagai anak bangsawan, tapi sebagai seorang suami yang kehilangan istrinya. Keesokan harinya, Omar datang dengan kabar samar. Ada yang melihat perempuan Indonesia bekerja di toko kecil di luar kota. Penampilannya mirip dengan Nona Laras. Ziad langsung berdiri. Bawa aku ke sana. Di kota kecil itu, Laras sedang merapikan kain dagangan ketika suara mesin mobil terdengar di depan toko. Ia menoleh, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mobil hitam mewah berhenti. Dari dalam, Ziad turun, mengenakan gamis putih dan sorban. Tatapan matanya tajam namun rindu. Laras berdiri kaku. Bibirnya gemetar. Ziad. Ziad melangkah mendekat. Kenapa kau pergi? Aku tidak ingin menjadi beban. Suara Laras pelan. Ziad menahan napas, lalu meraih tangan Laras dan meletakkannya di dadanya. Kau bukan beban, Laras. Kau cahaya. Dan aku tak bisa berjalan di tengah gelap tanpamu. Laras tak kuasa membendung air mata. Di jalanan kota kecil yang sunyi, dua insan itu kembali bertemu, saling memandang dengan cinta yang teruji jarak, fitnah, dan air mata. Namun mereka belum tahu, badai yang lebih besar sedang mengintai. Karena Fahd belum selesai. Pertemuan itu seharusnya menjadi akhir dari duka. Namun di mata orang-orang seperti Fahd, cinta yang tulus adalah ancaman. Terutama ketika cinta itu menguatkan lawan yang ingin ia hancurkan. Kabar tentang pertemuan kembali antara Ziad dan Laras cepat tersebar. Tak butuh waktu lama, Fahd memutar arah serangannya. Jika isu kehormatan gagal menjatuhkan Ziad, maka kini ia akan menyentuh sisi yang lebih gelap, keamanan. Cinta mereka tak akan bertahan jika nyawa dipertaruhkan, ucapnya kepada salah satu anak buahnya di ruangan gelap, di sebuah gedung tua milik aliansi bisnis bayangan. Sementara itu, Ziad dan Laras telah kembali ke Riyadh. Tapi bukan ke rumah keluarga, melainkan ke rumah baru yang ia beli di pinggir kota. Rumah sederhana namun indah, dengan taman kecil dan dapur yang menghadap ke jendela besar. Di rumah itulah Laras kembali tersenyum. Dulu aku masak hanya untuk bertahan hidup, ucapnya sambil mengiris bawang merah, sekarang aku masak untuk kebahagiaan. Ziad memeluknya dari belakang, dan aku pulang ke rumah bukan lagi karena lelah, tapi karena ada kamu yang menanti. Hari-hari damai itu terasa seperti hadiah dari Allah. Laras mulai hafal jalanan Riyadh, mulai mengerti bahasa Arab lebih lancar,
bahkan mulai mengajar anak-anak pengajian di masjid kecil dekat rumah. Namun kedamaian itu tidak lama. Suatu malam, saat Ziad sedang mengantar kontrak ke investor di Dubai, Laras menerima telepon misterius. "Kalau kau ingin suamimu selamat, temui kami malam ini di Pasar Tua Almasani, tanpa membawa siapa-siapa." Suaranya kasar. Dan sebelum Laras sempat menjawab, sambungan diputus. Laras panik. Ia mencoba menghubungi Ziad, tapi ponselnya tak aktif. Ia beristighfar berkali-kali, lalu menuliskan surat kecil dan meletakkannya di meja makan. "Aku pergi bukan untuk lari, tapi untuk melindungimu. Jika aku tak kembali, jangan tangisi aku. Doakan aku." Laras lalu mengenakan jilbab hitam dan gamis panjang, lalu keluar malam itu dengan hati bergetar. Pasar tua itu sudah tak terpakai. Gelap, lembab, dan sunyi. Saat Laras tiba, dua pria bertopeng mendekatinya. "Jadi ini wanita yang membuat Ziad berubah," ujar salah satu. "Kau tahu, dia harus membayar mahal karena telah mempermalukan keluarga," tambah yang lain. Mereka mengikat Laras dan membawanya ke dalam ruangan kosong. Di sana, Fahd muncul dengan senyum puas. "Kau membuat Ziad kehilangan arah," katanya. "Sekarang aku akan buat dia kehilangan segalanya." Laras mencoba tegar. "Allah bersama orang yang dizalimi." Fahd menatapnya dingin. "Kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir." Namun di saat itulah, pintu besi di ujung ruangan mendobrak keras. Ziad muncul dengan wajah merah dan mata penuh amarah. Di belakangnya, dua aparat keamanan bersenjata lengkap. "Lepaskan istriku." Terjadi keributan hebat. Pria-pria bertopeng itu mencoba melawan tapi kalah cepat. Mereka diborgol di tempat. Fahd, yang sempat melarikan diri ke tangga belakang, akhirnya ditangkap setelah 2 hari pengejaran. Laras gemetar. Tangannya terikat, wajahnya penuh debu dan ketakutan. Ziad berlari dan memeluknya erat. "Maafkan aku terlambat." Laras hanya bisa menangis dalam pelukannya. Di malam itu, rumah mereka disambut kembali dengan tangis. Bukan tangis kehilangan, tapi tangis selamat. Tangis cinta yang diuji dalam gelap dan kembali menang di bawah cahaya. Sejak malam penyelamatan itu, nama Ziad kembali menjadi pembicaraan luas. Namun kali ini bukan karena kontroversi, melainkan karena keberaniannya menyelamatkan istri dari percobaan penculikan yang ternyata melibatkan keluarganya sendiri. Media lokal menyebutnya sebagai pewaris tahta bisnis yang memilih cinta di atas kehormatan keluarga. Meski publik mulai menghargai langkah Ziad, hubungan dengan sebagian besar keluarganya tetap membeku. Sayyidah Fatimah, ibunya sendiri, masih belum bisa menerima kenyataan bahwa menantunya adalah seorang wanita sederhana dari desa di Jawa Timur. Namun sesuatu berubah sejak peristiwa itu. Sayyidah Fatimah mulai diam, tak lagi melontarkan kata-kata sinis. Sejak Ziad membawanya rekaman CCTV dan bukti keterlibatan Fahd, sang ibu mulai memikirkan ulang banyak hal. Ziad menyodorkan berkas kepada ibunya. "Fahd bukan hanya mencemarkan nama baik keluarga, tapi juga mencoba mencelakai istri saya. Ibu masih ingin mempertahankannya?" Sayyidah Fatimah menatap kertas-kertas itu, lalu pelan menjawab, "Tapi dia darah dagingmu, Ziad." Ziad menjawab tegas, "Dan Laras adalah jiwaku." Perlahan, retak-retak itu mulai mengering. Tanpa suara, Sayyidah Fatimah mulai menerima kehadiran Laras, meski belum sepenuhnya terbuka. Suatu pagi, ia mengundang Laras duduk bersamanya di ruang makan. "Kau masih suka masak sambal itu?" tanyanya, lirih. Laras terkejut, lalu mengangguk. "Iya, Nyonya. Kalau Nyonya ingin mencoba, saya bisa buatkan." Sayyidah Fatimah tak menjawab, namun ia tidak menolak. Hari itu, untuk pertama kalinya, Laras memasak sambal untuk wanita yang dahulu mengusirnya. Dan meski tidak memuji, Sayyidah Fatimah mengambil 2 sendok nasi tambahan. Sementara itu, sidang terhadap Fahd berlangsung secara tertutup. Ia dijerat pasal pencemaran nama baik, ancaman fisik, dan percobaan penculikan. Namun sebelum sidang keputusan dijatuhkan, ia mengirim pesan untuk Ziad. "Aku ingin bertemu sebelum dijatuhi vonis," katanya lewat pengacaranya. Ziad ragu. Tapi Laras, yang mulai belajar memaafkan, berkata pelan, "Kadang kita tak benar-benar menang.
sebelum memberi kesempatan pada orang yang pernah menyakiti kita untuk menyesal. Ziad pun datang ke ruang tahanan khusus. Di balik kaca, Fahd duduk dengan janggut yang tak terurus dan wajah lelah. "Aku kalah, Ziad," katanya pelan. "Bukan hanya di pengadilan, tapi juga dalam hidup." Ziad menatapnya lama. "Bukan aku yang menang, tapi Allah yang memenangkan orang yang tulus." Fahd menunduk. "Wanita itu, dia istimewa. Kau tahu itu sejak awal. Dan aku tahu, aku takkan bisa menghancurkan sesuatu yang dijaga oleh Allah." Ziad mengangguk. "Semoga ini jadi awal taubat untukmu." Pertemuan itu menutup salah satu bab paling gelap dalam hidup Ziad dan Laras. Di hari yang sama, kejutan lain datang. Saham Ziad di perusahaan keluarganya yang sempat dibekukan, dikembalikan penuh lewat keputusan para pemegang saham utama. Mereka menyadari bahwa tindakan Ziad menjaga nama baik keluarga justru menyelamatkan reputasi bisnis. Dalam acara resmi itu, Ziad mengenakan jas hitam dan membawa seseorang di sampingnya. Laras. Wajahnya anggun dengan gaun hijau zamrud dan kerudung satin. Semua mata memandang, namun tak satu pun berani mencibir. Dalam pidato singkatnya, Ziad berkata lantang, "Semua ini tak akan saya capai jika bukan karena wanita di samping saya. Ia bukan hanya istri. Ia penjaga akhlak saya, penguat iman saya, dan sumber keberanian saya untuk tidak tunduk pada ketakutan." Tepuk tangan menggema. Laras hanya menunduk, matanya berkaca-kaca. Bukan karena bangga, tapi karena Allah telah menunjukkan bahwa wanita dari desa kecil bisa berdiri sejajar dengan siapapun, jika hatinya bersandar penuh padanya. Beberapa bulan berlalu sejak semua luka perlahan dijahit waktu. Rumah tangga Ziad dan Laras tampak lebih tenang, lebih kokoh. Laras kini bukan hanya seorang istri yang tinggal di rumah. Ia mulai aktif di kegiatan sosial, terutama di yayasan yang bergerak dalam perlindungan tenaga kerja migran asal Asia Tenggara di kawasan Arab. Yayasan itu terbentuk setelah Laras bersaksi dalam forum internasional mengenai pengalamannya sebagai pekerja domestik yang kemudian menikah dengan warga lokal. Banyak pihak awalnya mencibir. Ada yang menuduhnya mencari panggung, ada pula yang meragukan ketulusannya. Tapi ia tidak gentar. "Aku tak ingin dikenal sebagai istri Ziad. Aku ingin dikenal sebagai wanita yang tak berhenti melawan luka dengan cinta," kata Laras suatu malam, ketika ia menyusun naskah untuk sebuah acara televisi. Ziad tersenyum. "Itu yang membuatku mencintaimu, sayang. Kamu tak pernah menjadi bayanganku. Kamu cahayamu sendiri." Laras menatap suaminya dengan binar mata yang tak berubah sejak pertama ia mengenalnya. Namun ketika semuanya tampak membaik, cobaan lain datang. Ayah Ziad tiba-tiba jatuh sakit. Ia mengalami stroke ringan dan membutuhkan perawatan intensif. Di masa-masa itu, peran Laras sebagai menantu kembali diuji. Laras tak ragu merawat sang mertua, bahkan saat Sayyidah Fatimah belum sepenuhnya bisa mempercayainya. "Saya sudah menyiapkan ramuan herbal, Bu. Mungkin bisa membantu melancarkan peredaran darah," ujar Laras sopan. Sayyidah Fatimah hanya mengangguk pelan, lalu memalingkan wajah. Tapi perlahan, ia mulai menerima perhatian itu. Setiap hari, Laras mendampingi suaminya bergantian menjaga sang mertua. Ia membersihkan tubuhnya, mengganti selimut, bahkan memijat dengan telaten. Hingga akhirnya, pada suatu malam, Sayyidah Fatimah memanggil Laras ke ruang duduk keluarga. "Kau tahu," ucapnya, memecah keheningan, "waktu pertama kali melihatmu, aku hanya melihat pembantu tak tahu diri. Tapi Allah tahu siapa yang pantas untuk anakku." Laras menunduk, menahan haru. "Maafkan aku, Laras." Laras menggeleng cepat. "Jangan, Bu, saya bahkan tidak pernah menyimpan dendam." Sayyidah Fatimah tersenyum untuk pertama kalinya, senyum yang benar-benar jujur. Ia menggenggam tangan Laras, dan untuk pertama kali pula, ia menyebutnya dengan panggilan yang selama ini dirindukan. "Anakku." Air mata pun tak bisa dibendung. Laras memeluk mertuanya seperti seorang anak memeluk ibunya. Rasa hangat yang selama ini hilang, seakan kembali memenuhi rongga hati mereka. Namun ketenangan itu belum sepenuhnya berarti akhir. Ada satu persoalan yang kini mengganggu Ziad. Salah satu pengusaha besar Arab yang dulu menjalin kerjasama dengan Fahd,
menghubungi Ziad secara pribadi dan mengajak pertemuan rahasia. Di ruangan mewah penuh keheningan, pria bernama Sheikh Ibrahim itu memulai percakapan. Kau tahu, Ziad, aku pernah kecewa pada keluargamu. Tapi kamu berbeda. Apa maksud Anda? Tanya Ziad hati-hati. Aku ingin kamu mengambil alih proyek besar yang dulu kupercayakan pada Fahd. Tapi ada satu syarat. Ziad menatap tajam. Apa syaratnya? Lepaskan wanita itu. Laras. Aku ingin reputasimu bersih di mata internasional. Tak semua mitra bisnis bisa menerima masa lalu istrimu. Ziad berdiri, dingin. Saya tidak menjual cinta untuk membeli kontrak, Sheikh. Saya tak akan pernah menggantikan wanita yang Allah tempatkan di hatiku, hanya demi angka-angka di neraca. Sheikh Ibrahim tertawa kecil. Kau akan kehilangan peluang besar. Saya tak kehilangan apapun, selain harga diri saya kalau saya menuruti Anda. Ziad meninggalkan ruangan dengan kepala tegak. Ia pulang ke rumah, memeluk Laras erat tanpa sepatah kata. Ia tahu, semua yang dimilikinya hari ini, berakar dari satu wanita yang dulunya hanya dikenal sebagai pembantu. Kini, ia adalah ratu di hatinya, penjaga keberkahannya, dan penuntun menuju surga. Kisah mereka mulai tersebar ke seluruh negeri. Media mulai menulis kisah cinta Ziad dan Laras sebagai bukti bahwa derajat manusia tidak ditentukan status awal, tapi oleh keteguhan hati dan cinta yang dijaga dalam keimanan. Namun belum semua selesai. Sebuah undangan besar dari kerajaan tiba-tiba datang. Raja ingin bertemu langsung dengan pasangan fenomenal ini, dan menyampaikan satu tawaran mengejutkan yang akan mengubah hidup mereka untuk selamanya. Apakah ini ujian terakhir? Atau justru awal dari keberkahan baru? Hari itu langit Riyadh cerah seperti menandai kebahagiaan yang akan datang. Ziad dan Laras berdiri di sebuah aula megah milik kerajaan, mengenakan pakaian terbaik mereka. Laras mengenakan gaun putih berhias rendah halus, dengan kerudung panjang menjuntai sampai ke punggung. Sementara Ziad berdiri gagah dalam jubah putih bersih dan sorban kehormatan. Undangan itu benar adanya. Raja Arab Saudi yang mendengar kisah mereka dari jaringan media lokal, tertarik dengan keberanian Ziad yang mempertahankan kehormatan istrinya dan tidak tergoda kekuasaan. Juga pada sosok Laras, yang dari seorang pembantu, menjadi istri pengusaha muda yang disegani. Ziad dan istrinya telah memberikan contoh kepada banyak warga kita. Ucap salah satu penasihat kerajaan dalam acara itu, bahwa cinta yang dibangun di atas keimanan dan ketulusan, jauh lebih kuat dari cinta karena harta atau keturunan. Mata Laras berkaca-kaca saat Raja mengulurkan penghargaan khusus. Kehormatan sebagai duta kehormatan untuk program perlindungan tenaga kerja asing. Tak hanya itu, kerajaan juga membangun pusat pelatihan perempuan Indonesia di Riyadh, atas nama Laras. Namun momen paling haru justru datang di penghujung acara. Ziad menggenggam tangan Laras dan berlutut perlahan di tengah aula. Semua mata tertuju pada mereka. Para undangan membisu. Para wartawan berhenti menulis. Lalu Ziad berkata dalam bahasa Indonesia, dengan logat yang masih kaku tapi penuh penghayatan. Aku mencintaimu bukan karena kau cantik. Bukan karena kau pintar. Tapi karena setiap kali aku lelah, aku ingin pulang padamu. Karena kau rumahku. Karena kau doaku yang dijawab Allah. Laras meneteskan air mata. Aku juga mencintaimu, Ziad. Cinta yang tidak akan pernah aku sangka, akan kutemukan di rumah orang yang dulu bukan siapa-siapa bagiku, selain majikan. Suara takbir kecil terdengar dari sudut aula, disusul tepuk tangan hangat. Di hadapan para tamu, Ziad dan Laras kembali mengucapkan akad, bukan karena mereka belum menikah, tapi sebagai simbol pembaruan janji, bahwa mereka tidak hanya saling memilih di masa lalu, tapi juga saling memilih untuk masa depan. Beberapa bulan kemudian, keduanya membangun villa sederhana di pinggir Riyadh, tak jauh dari pusat pelatihan yang kini dipimpin langsung oleh Laras. Ia mengajar para wanita muda yang baru tiba dari Asia Tenggara. Ia mengajari mereka bagaimana mencintai diri sendiri, bagaimana menjaga martabat di negeri asing, dan bagaimana tetap bertahan dengan iman. Ziad? Ia masih aktif di dunia bisnis, tapi kini lebih sering mendampingi istrinya. Mereka tak hanya pasangan, tapi juga mitra dalam perjuangan, sahabat dalam dakwah kecil mereka. Suatu malam, Laras duduk di balkon rumah mereka. Angin gurun berhembus lembut. Ia memandangi langit yang bertabur bintang,
lalu berbisik lirih. Dulu aku hanya ingin pulang ke kampungku di Indonesia. Tapi kini aku sadar, Allah tak pernah membawa kita ke tempat yang salah, selama kita membawa niat yang baik dan keyakinan kepadanya. Ziad datang dari belakang, menyelimutinya dengan selendang hangat. Dan aku, katanya sambil tersenyum, dulu hanya ingin mencari pembantu yang jujur. Tapi Allah memberiku wanita yang lebih berharga dari semua kekayaanku. Laras tersenyum. Dan malam itu pun menjadi saksi, bahwa cinta sejati bukan tentang siapa kita di awal, tapi tentang siapa yang tetap tinggal di akhir, setelah badai, air mata, dan doa panjang yang tak putus-putus.